Iya, selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu lagi di dalam materi menempuh masa depan. Ya, di dalam materi kelas 9 semester ganjil ini di bab 2, pada pertemuan ketiga di semester ganjil ini kita akan belajar tentang menempuh masa depan. Anak-anak, sekarang kalian sudah berada di jenjang akhir pendidikan SMP kelas 9 yang semestinya sudah mengetahui dan memiliki cita-cita dan harapan masa depan yang akan dicapai. Dan mungkin kalian juga sudah mulai merencanakan kelanjutan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas, baik SMA ataupun SMK. Ya, SMK ya, kejuruan sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita kalian nanti. Kita diajak untuk memahami tentang pentingnya cita-cita dalam membangun masa depan di dalam bab kedua menempuh masa depan ini. Oke, sebelumnya kalian semua, Ibu tanya ya, dalam keadaan sehat semuanya ya? Puji Tuhan. Sudah sarapan ya? Pagi-pagi sarapan dulu sebelum kita belajar, supaya kita nanti belajar bisa konsentrasi dengan baik. Jangan lupa juga buku-buku dan alat tulisnya juga disiapkan ya. Dan silahkan kalian sungguh-sungguh konsentrasi dengan baik, karena pelajaran kali ini nanti sungguh akan sangat berguna bagi masa depan kalian ya. Anak-anak, materi bab 2 ini hanya satu saja, yakni menempuh masa depan seperti yang sudah ada dalam judul di atas ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita awali dulu dengan doa pembukaan. Kita daraskan doa ini bersama-sama. Yuk kita mulai hening, mempersiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini Engkau berkenan menyatukan kami untuk memulai pelajaran. Bantulah kami agar proses pembelajaran yang akan kami jalani akan semakin mampu membantu kami dalam mengenali potensi yang kami miliki, sehingga kami dapat menentukan cita-cita di hidup masa yang akan datang. Segala puji dan hormat kami persembahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pelajaran hari ini adalah peserta didik kalian semua ya, nanti dapat memahami pentingnya cita-cita dalam perjuangan membangun masa depan, sehingga mendorong kalian semua untuk bersikap lebih bertanggung jawab dan bekerja keras dalam mewujudkannya. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran ini, kalian nanti akan mendapatkan tugas untuk mendiskusikan jawaban pertanyaan dari cerita yang ada di dalam buku paket. Selain itu, kalian juga akan mencari cita-cita dari beberapa profesi yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Lalu untuk tugas di rumah, kalian akan membuat poster bagi cita-cita yang sudah menjadi pilihan kalian masing-masing. Jadi metode pertanyaan pembelajaran hari ini adalah tanya jawab, penugasan, diskusi, presentasi, dan juga refleksi. Adapun pendekatan yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran kali ini adalah pendekatan kata ketik. Maka sumber belajarnya adalah pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan kita
terangi dengan kitab suci. Kemudian kita akan menggunakan langkah-langkah 5M. Scientific ya, 5M. Ada mengamati, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasikan, dan lain-lain. Oke. Sebelumnya Ibu juga akan membacakan materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada 4 hal. Yang pertama, pentingnya cita-cita. Yang kedua, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih cita-cita. Yang ketiga, ajaran gereja tentang pentingnya cita-cita. Dan juga bagaimana cara mewujudkan cita-cita. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, di sini ada pertanyaan awal supaya kalian ada pandangan atau gambaran tentang materi ini. Pertanyaannya seperti ini. Tahukah kalian betapa pentingnya cita-cita dalam membangun masa depan? Apakah kalian sudah memiliki cita-cita? Dan apa usaha yang sudah kalian lakukan untuk meraih cita-cita? Oke, setelah membaca pertanyaan itu, sudah tahu ya kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, bagi seorang remaja seperti kalian itu yang sudah masuk dalam jenjang pendidikan akhir masa belajar di SMP, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, seharusnya kalian sudah memiliki gambaran tentang cita-cita dan harapan di masa yang akan datang. Namun ketika ditanya, sebagian dari kalian sering belum memiliki gambaran tentang masa depan. Padahal sebuah cita-cita itu memiliki peran yang penting bagi seseorang dalam usaha membangun masa depannya. Ibarat orang yang mau bepergian itu ke suatu tempat, dia pasti sudah tahu arah jalannya harus kemana, arah jalan yang harus ditempuh. Sebagai seorang nahkoda, dia juga harus tahu kemana arah perahu harus ditambatkan. Jadi, kalau seandainya di tengah perjalanan itu terdapat godaan, maka mereka akan mampu mengarahkan langkahnya kembali kepada arah jalan yang benar. Itu tujuannya kita, supaya bisa belajar tentang menempuh masa depan di sini ya. Sangat penting bagi seorang remaja, bagi kalian semua, untuk mulai memahami dan menentukan cita-cita hidupmu. Cita-cita itu akan sangat berpengaruh terhadap sikap kalian semua dalam menjalani seluruh proses persiapan menuju tercapainya cita-cita tersebut. Dan semakin tinggi cita-cita seseorang, semakin tinggi persiapan, perencanaan, dan juga usaha keras yang harus dilakukan. Oke anak-anakku, maka mari kita mulai dengan M yang pertama, langkah-langkah yang pertama. Anak-anak, silakan kalian membaca kisah catatan harianku di buku paket halaman 23-25. Buku paketnya tadi sudah disiapkan kah? Terus sudah dibuka? Ya, kalau sudah ketemu, lalu jawablah pertanyaan di bawahnya. Nanti kalian diskusikan bersama teman sebangkumu. Ya, pertanyaan yang pertama, tuliskan faktor yang mendukung kesuksesan tokoh Anes dalam cerita tersebut. Yang kedua, jelaskan pertanyaan yang mengatakan bahwa keberhasilan dalam meraih cita-cita tidak terlepas dari dimensi personal, sosial, religius berdasarkan cerita tersebut. Lalu, apa yang bisa kamu teladani dari perjuangan tokoh Anes dalam usahanya meraih cita-cita? Iya. Jadi setelah menjawab pertanyaan tadi, sudah tahu ya kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini? Setelah mendalami cerita tadi, menjawab
cerita, menjawab pertanyaan dari cerita ini, kalian juga diminta untuk mencari informasi tentang cita-cita, ya, mengeksplorasi, ya, mencari informasi tentang cita-cita. Baik sebagai dokter, mungkin perawat, pedagang, lawyer, polisi, romo, dan mungkin juga suster ataupun bruder. Ya, lalu dari profesi tersebut, mana yang menurutmu sesuai dengan pilihanmu? Profesi yang sesuai tadi silahkan kalian buat poster dan kemudian dipresentasikan. Oke, sudah paham ya tugasnya anak-anak? Ya, selanjutnya mari kita mendalami sabda Tuhan yang dihubungkan dengan kehidupan nyata kita, pengalaman kehidupan sehari-hari, supaya pengalaman kita dapat diterangi dengan sabda Tuhan. Ya, yuk mari kita baca. Di sini ada kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 13 sampai dengan 15. Kita baca bersama-sama bacaannya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Oke, untuk semakin mendalami kutipan kitab suci tersebut, marilah kita bantu dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yuk, pertanyaan yang pertama, bagaimana kalian memahami ajaran Santo Paulus tersebut berkaitan dengan cita-cita kalian? Yang kedua, ketika kalian sudah mencapai suatu cita-cita, apa yang harus dilakukan agar profesi yang kalian tekuni dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan akhir seperti dalam Filipi bab 3 ayat 13 sampai dengan 15 tersebut? Dan yang ketiga, silahkan cari ayat lainnya yang berkaitan dengan cita-cita yang ada dalam kitab suci. Yuk, baik, silahkan jawab pertanyaan tersebut lalu diskusikan dengan teman sebangkumu lagi. Oke anak-anak, di sini ibu akan memberikan peneguhan sedikit. Ya, cita-cita adalah keinginan, ya, atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran dan menjadikan seseorang berusaha untuk mewujudkannya. Seperti yang tadi sudah ibu sampaikan di depan, bahwa cita-cita itu sangat penting dalam upaya membangun masa depan kalian agar lebih baik, ya. Karena dengan memiliki cita-cita, seseorang tidak akan mudah kehilangan arah dan tidak mudah larut dalam godaan karena memiliki arah yang jelas terhadap tujuan hidupnya. Namun, aku ingatkan, dalam usaha meraih cita-cita membangun masa depan diperlukan tekad yang kuat, kerja keras, belajar yang sungguh-sungguh, pastinya pantang menyerah juga, berani untuk bangkit dari kegagalan, dan mampu menjalin kerjasama dengan orang lain serta melibatkan Tuhan, ya, dalam setiap perjuangan. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap usaha kita, ya. Kemudian hal-hal yang juga harus dipertimbangkan adalah dalam merencanakan masa depan itu mengukur kemampuan, harus juga bersikap realistis dan juga selalu siap untuk berubah dan untuk bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Oke, baik.
Santo Paulus di sini dalam suratnya mengajak kita untuk menyadari bahwa kita itu bebas untuk menentukan cita-cita kita masing-masing. Tetapi kebebasan yang harus itu kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dengan ganjaran mahkota kemuliaan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Di sana ada penjelasannya ya, ada ayatnya, oke, di dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi tadi. Oke. Kemudian anak-anak ingat, mari setelah itu kalian komunikasikan atau kalian presentasikan, laksanakan tugas kalian. Yang pertama itu menuliskan cita-cita kalian, menggambarkan dan membuat simbol yang menggambarkan cita-cita yang sudah kalian pilih, dan menuliskan ayat emas kitab suci yang berkaitan dengan cita-cita dalam bentuk poster. Silahkan komunikasikan hal itu dalam tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan di sini. Oke anak-anak, selanjutnya mari sebagai penghujung acara pertemuan pembelajaran pada hari ini, saya kira kalian semua sudah paham ya. Ini materi yang sangat penting, tapi Ibu rasa kalian juga sudah sangat mengerti. Jadi untuk supaya kita lebih dalam dan bisa memahami materi pada hari ini, mari kita buat kesimpulan melalui refleksi dan juga aksi. Anak-anak, mari kita duduk dengan tenang dan rileks. Ibu akan memandu refleksi pada pelajaran pagi hari ini. Kolose bab 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang arti pentingnya cita-cita dalam membangun masa depan kita yang lebih baik. Dan setiap orang itu memiliki kebebasan untuk menentukan cita-cita. Untuk mewujudkannya membutuhkan kerja keras, keteguhan hati, pengorbanan, dan perjuangan. Semua yang kita lakukan dalam meraih cita-cita, kita lakukan dalam nama Tuhan. Sehingga ketika kita jatuh, kita mampu bangkit lagi. Ketika kita berhasil, kita tetap rendah hati dan tidak sombong, dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Sekarang renungkanlah cita-cita kalian dan usaha yang akan kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Kita hening sejenak. Selanjutnya, sebagai tugas, tuliskan refleksi kalian di buku catatan. Refleksi tentang pembelajaran hari ini. Dan marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami senantiasa memuji dan meluhurkan nama-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami mampu memahami betapa pentingnya cita-cita dalam hidup kami.
Semoga karena pendampingan-Mu, kami tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pertemuan hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.